Kala itu perang tengah berkecamuk di Madinah. Pasukan muslimin menjaga pos-pos tertentu di Madinah dan bersiap apabila pasukan Abu Sofyan mendekat dan bisa menyerang kapan saja. Adalah Hanzalah bin Abu Amir, anak pemimpin suku Aus yang terbilang kaya di Yasrib, Madinah, pada masa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad ke sana. Ayahnya, Abu Amir bin Saifi, orang yang sangat benci kepada Islam. Pada zaman jahiliyah, dia mendapat julukan Abu Amir sang pendeta, tetapi julukan itu berbalik menjadi Abu Amir lelaki fasik ketika Yasrib sudah dikuasai oleh kaum muslim. Pernah dengan angkuh Abu Amir berkata, "Jika aku menyeru kaumku yang sudah masuk Islam, mereka pasti akan mengikutiku dan bergabung dengan kaum Quraisy." Tapi baru saja mulutnya menyebutkan nama dirinya, "Wahai Bani Aus, aku Abu Amir." Orang-orang Aus yang muslim menimpali, "Wahai lelaki fasik, Allah tidak akan memberkatimu." Mereka mengucapkan kalimat itu sambil melancarkan serangan yang menyebabkan Abu Amir melarikan diri. Nah, di antara penyerang itu adalah anaknya sendiri, Hanzalah. Hanzalah bin Abu Amir yang telah masuk Islam, mengetahui bahwa esok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud. Malam harinya melakukan prosesi pernikahan. Sebuah keputusan yang terlampau tenang untuk meminang seorang Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak sahabat bapaknya. Padahal di pagi harinya dia akan membela kaum muslimin bertarung melawan kaum kafir Quraisy. Memiliki niat untuk membahagiakan Jamilah, Hanzalah bin Amir meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermalam bersama istri yang baru ia nikahi. Hanzalah sendiri tidak tahu apakah keputusannya untuk menemani istrinya itu merupakan awal atau akhir. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada akhirnya memberinya izin kepada Hanzalah untuk menginap malam itu bersama pengantin yang baru ia nikahi. Panggilan perang Hanzalah bin Abu Amir. Layaknya pasangan pengantin baru, Hanzalah dan Jamilah pun menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala macam rasa cinta dan suka dalam dekapan mesra yang meluap-luap dari kaki ke ujung kepala. Malam itu adalah malam yang sempurna. Hanzalah bin Amir merasa bahagia karena berhasil menikahi seorang yang dicintainya. Hingga pada suatu titik di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit Madinah. Terdengar sayup-sayup seorang yang berseru dan mengumandangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras dan semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari fakta bahwa pasukan Abu Sofyan sudah berbaris di luar kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Saat suara tersebut sampai ke telinga Hanzalah, tanpa berpikir dua kali, Hanzalah langsung melepas dekapan dari sang istri. Mengambil zirah dan pedangnya, dia lalu keluar dan berjalan menuju jalan jihadnya. Jamilah yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad pun dengan tergesa-gesa langsung ikut keluar dari rumahnya. Sembari menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa jam yang lalu, dia pun mendoakan kepada Allah jalan yang terbaik untuknya. Berperang dalam keadaan junub, serangan yang tiba-tiba, dan seruan yang membuat Hanzalah tidak ingat mandi wajib. Lantas tidak mengakibatkan Hanzalah hilang semangat. Dengan keadaan junub, selesai berhubungan badan dengan sang istri, dia pun segera bergabung dengan pasukan Rasulullah. Dalam perang yang lebih kita kenal dengan perang Uhud tersebut, Rasulullah mengkomandokan untuk bertahan sebisa mungkin, menghalau segala serangan sembari mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan Abu Sofyan. Pada serangan gelombang pertama, pasukan muslimin berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh, namun sayangnya, para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah untuk tetap berada di pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari para pasukan kafir Abu Sofyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan beberapa sektor. Hingga pada akhirnya, kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang. Tidak butuh waktu lama hingga pada akhirnya pasukan muslimin terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi hingga pada akhirnya mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan di kubu kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terbunuh.
Bahkan dalam pertahanan tersebut, sosok wanita seperti Nuzaibah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah. Di sisi lain, Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya, dia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy. Para sahabatnya yang gugur seakan memberi semangat untuknya agar bisa menghabisi Abu Sofyan dan pasukannya. Di sela kecamuk medan peperangan itulah pandangan mata Hanzalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sofyan. Tidak selang beberapa lama hingga pada akhirnya mereka terlibat duel 1 lawan 1. Abu Sofyan yang kala itu menunggangi kudanya sesegera mungkin maju menerjang, namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sofyan dengan pedangnya, membuat Abu Sofyan jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sofyan yang tidak berkutik dan bersiap mengibaskan pedangnya. Abu Sofyan menyadarinya, dia tahu bahwa kini dia sudah tidak bisa berkutik saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah siap merobek lehernya. Tidak ada yang dilakukan Abu Sofyan selain minta tolong. Beruntung untuk Abu Sofyan kala itu, pasalnya salah satu pasukannya, Syaddad bin Al-Aswad mendengar teriakan komandannya dan dengan segera mendekat. Hanzalah mematung karena yang ia tahu saat itu hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Syaddad bin Al-Aswad. Hanzalah tersungkur ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ, sekerumunan orang kafir Quraisy yang ada di sekitar langsung menghantam Hanzalah yang lemas di tanah dengan pedang-pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sudah parah, Hanzalah masih dilempari bertubi-tubi dengan anak panah dan tombak. Hingga pada akhirnya Hanzalah tidak bergerak lagi. Jasadnya terbujur. Hanzalah bin Amir meninggal. Jasad Hanzalah bin Amir pasca perang Uhud. Dalam perang tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan. Entah berapa banyak korban yang berjatuhan. Saat darah sudah menyatu dengan tanah, dan suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir, para sahabat mulai mencari dan menghitung-hitung berapa banyak korban yang gugur. Dikala mengurus banyaknya jasad yang berguguran, mereka menyadari tubuh Hanzalah yang terbujur di satu sudut bekas medan perang. Saat para sahabat memperhatikan, itulah saat di mana tubuh Hanzalah terangkat, kemudian muncullah air yang menetes dan menggulur keseluruhan jasad Hanzalah. Tubuh tersebut terbolak-balik seakan ada yang memandikannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, hingga pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku melihat bahwasanya malaikat memandikan Hanzalah bin Amir radhiyallahu an antara langit dan bumi dengan air muzan, mendung, dalam bejana terbaut dari perak. Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengabarkan hal itu kepada istri Hanzalah dan menanyakan apa yang dikerjakan suaminya sebelum pergi ke medan perang. Ketika mendengar panggilan perang, Hanzalah dalam keadaan junub dan belum sempat mandi, kata Jamilah, beruntunglah Hanzalah, syuhada yang telah dimandikan oleh para malaikat. Dia memperoleh kedudukan yang tinggi di haribaan Allah SWT. Itulah sebaik-baik tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada balasan bagi hambaku yang berserah diri saat aku mengambil sesuatu yang dikasihinya di dunia, melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari.